Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke, di video ini Mimin kembali akan menemani kalian dengan menceritakan film horor terbaru yang mungkin kalian belum pernah menontonnya. Film ini berjudul Traumatika, rilisan tahun 2025. Sebuah film yang memadukan antara horor supernatural dan horor slasher. Mengisahkan seorang bocah yang terjebak di dalam sebuah rumah bersama ibunya yang kerasukan dan ibunya berubah menjadi monster yang mengerikan. Tapi walaupun mengerikan, si bocil masih menganggap dan tetap ingin bersama ibunya itu. Selama waktu yang cukup lama, tak ada yang bisa menolongnya. Hingga suatu ketika ada yang merubah semuanya itu. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Yuk guys, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Jadi ceritanya berawal di Mesir pada tahun 1910. Seorang pria lokal yang putus asa sedang berjalan di sebuah padang pasir yang tandus. Dia membawa senjata tajam. Sekilas ingatannya kembali kepada anaknya. Terlihat dia juga membawa sebuah artefak kuno yang berbentuk patung hewan berkepala burung. Lalu menguburnya di tengah padang pasir. Setelah itu dia pun mengempaskan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Dan apa yang terjadi, orang itu pun bertingkah sangat aneh. Cerita beralih ke tahun 2003. Di sini kita diperkenalkan kepada keluarga John Reed. Keluarga itu terdiri dari John Reed sebagai ayah, Abigail anak pertama, dan Alice anak paling kecil. John yang pada saat itu sedang dalam permasalahan keluarga, di mana istrinya Charlotte menuntut untuk diceraikan. John mencoba memujuk melalui telepon, tapi sepertinya keputusan Charlotte sudah bulat. Dia sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan John. John sendiri adalah seorang kolektor barang antik yang baru saja mendapatkan kiriman sebuah artefak kuno dari Mesir. Dan ya, sudah bisa kalian tebak guys, itu adalah artefak yang di awal film dikubur di padang pasir. Tak berselang lama Kevin temannya menelepon. Kevin langsung memberitahunya agar John berhati-hati dengan artefak tersebut. Dari hasil penyelidikan, Kevin menemukan fakta sejarah soal artefak itu di internet. Konon katanya artefak itu adalah portal bagi iblis Polpaju, sosok iblis pemangsa anak-anak yang bisa melepaskan wabah kerasukan jika kepalanya dilepas dari patung. Bahkan Kevin rela membeli patung itu kembali dengan harga $50.000 karena Kevin tahu bagaimana dampaknya jika iblis itu sampai keluar. Namun John yang mendengar itu tertawa, tentu saja tidak percaya tahayul. Dia juga tidak tergiur oleh tawaran Kevin dan langsung menutup teleponnya. Apa yang Kevin katakan membuat John menjadi penasaran dan di saat itu dia malah melepaskan kepalanya. Saat dia melepaskan kepalanya, tidak ada yang aneh. Hanya saja keluar asap di dalam patung itu. Namun sikap John pada saat itu langsung berubah. Bertanda bahwa iblis itu kini mulai merasuki ke dalam tubuhnya. Adegan beralih ke ruangan tengah. Abigail dan Alice yang sedang nonton TV. John datang menyuruh Alice untuk kembali ke kamar dan tidur. Di ruangan itu tinggal hanya mereka berdua. Abigail yang terus saja menutup mulutnya dengan bantal. Diketahui Abigail lahir dengan kondisi mulutnya yang sumbing. Seketika pada saat itu, Abigail merasa ada yang aneh dengan perubahan sikap ayahnya. John bertingkah bukan seperti seorang ayah. Dia bertingkah seperti gadun yang sedang merayu ani-ani. Puncaknya adalah ketika John masuk ke kamar Abigail. Anehnya Abigail hanya diam saja sambil menangis saat John mulai berbuat keji. John yang sudah dikuasai iblis mulai meneror kepada yang lain. Dia menebar wabah kerasukan itu kepada istrinya sendiri. Dan istrinya pun sama menjadi bagian dari mereka. Setelah kejadian semalam, Abigail kabur dari rumah. Dia merasa kotor setelah dinodai oleh ayahnya sendiri. Sampai suatu ketika Abigail dinyatakan hamil.
Abigail sangat terpukul dan dia tidak mau menanggung aib itu sendiri. Akhirnya dengan terpaksa dia pun menghilangkan calon debay itu di perutnya. Setelah itu Abigail sempat menghubungi Alice adiknya, meminta dia untuk jangan mencari lagi keberadaan dirinya karena dia sendiri sudah tidak akan pernah kembali ke rumah. Abigail tinggal di sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Namun tiba-tiba iblis itu muncul dengan menyerupai wajah sang ayah. Si iblis sangat marah karena Abigail malah menghilangkan benih yang ia tanam di dalam perut Abigail. Padahal si iblis sangat menantikan kelahiran bayi itu. Abigail adalah orang yang terpilih yang dijadikan tempat benih bayi iblis lahir. Karena kesalahan yang dilakukan Abigail, sekarang dia harus menerima konsekuensinya. Si iblis akan mengambil Alice, adiknya Abigail, sebagai pengganti yang akan dijadikan tempat bagi si iblis. Namun Abigail yang tidak mau Alice jadi korban, dia memohon kepada iblis untuk tidak mengambil Alice. Dia rela mau melakukan apa saja asal adiknya tidak diambil. Iblis mengabulkan permintaan itu dengan satu syarat, Abigail harus mau menjadi budak iblis dan mencari anak lain sebagai penggantinya. Abigail pun mulai melakukannya dengan menculik salah satu anak yang sedang bermain di taman. Hello? Namun sayangnya tidak semudah itu untuk mendapatkan anak yang cocok yang bisa diterima oleh si iblis. Dan mau tidak mau, Abigail pun harus mencari anak yang lain. Adegan berpindah ke beberapa waktu kemudian. Di sini kita diperlihatkan kepada Mike yang diam-diam mencoba menghubungi pusat bantuan. Dia memberitahukan kalau ibunya bertingkah seperti monster. Operator itu meminta agar Mike untuk tetap bersembunyi sampai petugas datang ke rumah. Tapi tiba-tiba sosok wanita mengerikan muncul membuat Mike berlari ketakutan. Dan tak lain wanita yang dianggap Mike ibunya itu adalah Abigail. Jadi Abigail ini mempunyai dua kepribadian guys. Terkadang dia menjadi ibu yang baik. Dan di sisi lain dia juga bisa berubah menjadi sosok yang mengerikan. I'm so sorry. Dari sebuah acara TV diberitakan tentang penculikan seorang bocil dan bocil itu adalah Mike sendiri. Nah guys, salah satu kemampuan iblis Paul Faju adalah jika Abigail mendapatkan anak yang cocok yang diinginkan Paul Faju, maka dengan kekuatan sihirnya, anak itu akan menganggap bahwa Abigail adalah ibunya sendiri. Di sini Mike akan lupa dengan kehidupan di luar sana. Dia akan melupakan ibu aslinya dan menganggap ibunya adalah Abigail. Dari berita itu jelas dikatakan kalau Mike sudah menghilang 9 bulan yang lalu. Dan diketahui dalam rentan waktu pertama kali Abigail menculik bocil hingga sampai sekarang Abigail sudah menculik 4 bocil. Dan Mike adalah bocil yang keempat. Sisanya mereka meninggal. Berita penculikan para bocil itu menjadi pemberitaan nasional pada saat itu. Tak lama kemudian, polisi datang yang akan memeriksa rumah kediaman Abigail. Polisi datang karena mendapatkan laporan pengaduan. Abigail pun menemui polisi itu dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dan dia berkata kalau dia tinggal sendirian di rumah itu. Namun polisi tetap memaksa yang akan memeriksa ke dalam rumah untuk memastikan semuanya aman. Saat memasuki ke dalam rumah, keadaan di sana terasa sangat berbeda. Aura horor di dalam sana sangat terasa. Polisi mulai curiga ketika melihat ada sebuah mainan anak-anak di lantai. Saat polisi bertanya, Abigail tidak menjawab dan polisi itu terjebak di dalam rumah.
Dengan sumber cahaya dari lampu senter, polisi terus menelusuri rumah itu lebih dalam. I need backup. Hello? Sheriff's Department. Kecurigaan polisi semakin yakin ketika dia melihat bathtub berisikan darah. Hurry up. Something's wrong here. Dia kembali menelusuri hingga sampai ke ruangan lantai bawah. I'm gonna come down the basement. Dan di sana dia menemukan ada 3 mayat bocil yang dibungkus oleh kain putih. They look like children, man. Di sampingnya terlihat Abigail muncul dengan bertingkah aneh. Lalu terdengar suara tembakan di lantai bawah itu. Sekarang sudut pandang kamera beralih kepada penglihatan Mike. Polisi itu berhasil keluar dari sana dengan luka-luka di tubuhnya. Polisi sempat melihat Mike lalu menghubungi pusat bantuan memberitahukan kalau ada 1 bocil yang selamat. Namun tiba-tiba Abigail muncul. Di sini dia mengungkapkan semuanya, bahwa selama ini dia melindungi Mike dari ancaman iblis Polpaju. Namun sekarang dia sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. I'm in hell forever. Sekarang Mike sendirian yang berhadapan langsung dengan Polpaju. Tapi akhirnya Mike selamat dari ancaman iblis Polpaju. Dan para polisi akhirnya berhasil menemukan Mike di rumah itu. Berita ditemukannya Mike menjadi pemberitaan yang menggemparkan. Pasalnya Mike adalah kunci dari apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Berita itu pun sampai kepada John. John yang takut kejahatannya akan terbongkar memilih jalan pintas dengan melenyapkan dirinya sendiri. 20 tahun kemudian, kali ini cerita akan berfokus kepada Alice, adiknya Abigail. Dia berada di studio bersama dengan Jennifer, seorang reporter yang akan membahas soal buku yang dibuat oleh Alice. Dan buku tersebut menceritakan tentang kejadian yang menimpa Abigail dan juga Mike. Wawancara ini mengundang banyak penonton di televisi karena mengangkat kasus mengerikan yang terjadi di Amerika. Dengan tayangnya wawancara itu, secara tidak mereka sadari sudah mengundang iblis itu kembali yang selama ini terdiam. Dan Mike yang sudah beranjak dewasa pun menonton acara tersebut. Sementara di pemberitaan lain terlihat ibu asli Mike yang diwawancarai. Setelah Mike berhasil ditemukan, Mike sudah bukan lagi Mike yang ia kenal. Dia sama sekali tidak mengenali ibu aslinya, bahkan tidak menganggap dia sebagai ibunya. Di sepanjang hidupnya, Mike tidak pernah lagi mau berbicara. Dia selalu mengurung diri di dalam kamar dan sering menggambar gambar-gambar yang aneh. Dokter psikiater yang menangani Mike mengatakan kalau Mike mengalami trauma permanen yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh. Dan ini adalah kasus pertama yang ia tangani. Upaya apapun yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun medis tidak menunjukkan hasil apa-apa. Dari penjelasan dokter, Mike menganggap ibu aslinya itu adalah Abigail dan dia sangat kehilangan sosok Abigail di dalam hidupnya. Sementara dari penjelasan Kevin, orang di awal film yang mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan kalau sumber utamanya adalah pada artefak kuno yang kepalanya dibuka oleh John. Hingga keluarlah iblis dan sekarang iblis itu masih berkeliaran di luar sana. Alice yang menonton penjelasan wawancara itu sedikit mulai merasa gelisah. Tak lama terdengar handphonenya berbunyi. Namun panggilan telepon itu terdengar suara aneh. Awalnya dia mengira hanya orang iseng. Sampai pada akhirnya dia mengenali suara itu dan itu adalah suaranya Abigail. Lalu terdengar ada suara bel rumah berbunyi. Terlihat ada seorang anak kecil di sana dengan menggunakan kostum hantu.
Karena pada malam itu adalah hari perayaan Halloween, jadi Alice menganggap hanya anak-anak yang meminta permen saja. Namun anehnya, sosok tubuh kecil itu kini berubah menjadi seperti tubuh orang dewasa. Dan dia sadar kalau itu adalah Mikey. Hanya pada Alice lah akhirnya Mike pun berbicara. Dia berkata kalau selama ini banyak bisikan-bisikan yang mengarahkan dia untuk berbuat kengerian. Namun Mikey masih bisa bertahan. Mike adalah orang terpilih si iblis, tapi Mike terus menolaknya. Dan sekarang Mike butuh sosok seorang ibu, dan dia memohon meminta Alice untuk menjadi ibunya menggantikan peran dari Abigail karena hanya dengan itu Mike bisa tenang. Tapi sayang Alice menolak. Mike yang terpaksa membuat Alice takut hingga dengan terpaksa ia mengancam Mike dengan pistol. I'm sorry for what happened to you, but you need to get out. Tapi Mike malah berkata meminta maaf karena ia telah membawa iblis itu ke sini. Sekarang iblis Polpaju benar-benar merasuki ke dalam tubuh Mike. Alex, kekasih Alice, datang bermaksud ingin menemui Alice di rumah itu. Namun dia melihat Mike ada di sana dan Alex menjadi korban pertama yang tewas. Setelah itu teror terus mulai meluas dan kini menyasar kepada Jennifer, reporter TV yang sempat membahas kasus Mike dan Abigail. Sesampainya dia di studio, dia merasa terheran karena di sana tampak sepi, tidak ada siapapun. Di sana dia melihat Diana, salah satu kru yang sedang bersembunyi. Diana mengatakan kalau Mike datang dan membunuh semua orang. Namun naas, Diana pun harus tewas mengenaskan. Kini tersisa Jennifer yang berusaha untuk kabur. Beruntung dia masih selamat karena pada saat itu Alice datang. Melihat Mike yang sudah tak terkendali, akhirnya di sini Alice berkata kalau dia mau menjadi ibunya Mike. Dengan demikian, Mike pun menjadi lebih tenang karena yang dia butuhkan adalah sosok seorang ibu. Tapi iblis itu kembali mengambil alih Mike dan kini malah menyerang Alice. Lalu tiba-tiba Jennifer langsung menikam Mike hingga Mike terjatuh dan akhirnya dia pun tewas. Walaupun Mike sudah meninggal, tapi iblis Polpaju masih ada berkeliaran di sana menunggu mangsa berikutnya. Dan dengan itu di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Film horor underrated tapi cukup layak untuk kalian tonton lah guys. Walaupun ceritanya kurang, tapi film ini menyuguhkan adegan-adegan yang cukup membuat kita ngilu. Sebenarnya film ini bagus, hanya saja film ini kurang matang saja. Dan seperti ngejar tayang, jadi ceritanya terasa hampa. Oke guys, segitu dulu ya ceritanya. Semoga apa yang ingin diceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya. Salam dari Armin dan bye-bye.